Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan menyampaikan mengenai kegerakan kuda putih untuk seri yang kedua. Saudaraku, saya tegaskan di sini bahwa kegerakan kuda putih di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 itu merupakan satu kegerakan kudus. Memang kuda putih dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 ini bukan kuda putih yang ada di dalam Wahyu pasal 19. Kalau di dalam Wahyu pasal 19 itu Tuhan Yesus ketika datang. Tetapi di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini adalah hamba Tuhan Yesus Kristus yang diutus untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan di akhir zaman, yaitu menjangkau bangsa Israel. Saudaraku, kegerakan kuda putih di dalam Wahyu pasal 6 ini sangat erat kaitannya dengan kemunculan hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Dan inilah permulaan dari kegerakan besar yang dilakukan oleh tokoh-tokoh akhir zaman itu. Saudaraku, setelah 2 tahun hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang itu menyucikan gereja, mempersiapkan gereja sampai memiliki karakter kaki dian emas, murni, suci, tanpa celah, saudaraku. Kemudian gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi nanti bersatu. Kemudian tiba saatnya menjangkau bangsa Israel. Inilah yang disebut kegerakan kuda putih. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 1 itu Tuhan melantik hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Wahyu pasal 1 ayat 16. Saudaraku, kemudian dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu 7 bintang, 7 tokoh tadi, mereka menyucikan, menguduskan, mempersiapkan gereja dari seluruh penjuru bumi, mempersatukan gereja. Kalau pekerjaan ini sudah selesai, saudaraku, ini selama 2 tahun, saudaraku. Jadi pekerjaan menyucikan, menguduskan gereja non-Israel, gereja dari Zaitun liar itu akan terjadi selama 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun, gereja dari berbagai bangsa, suku, bahasa ini akan bersatu, saudaraku. Dan kemudian setelah gereja Zaitun liar ini bersatu utuh, maka akan tiba satu kegerakan yang namanya kegerakan kuda putih yang ditulis dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, saudaraku. Jadi ini urutannya demikian. Ini bukan antikris, saudaraku. Antikris itu nongolnya di Wahyu pasal 13. Jadi Wahyu pasal 6 ini masih kegerakan gereja Tuhan, saudaraku. Nongolnya antikris itu di Wahyu pasal 13, bukan di Wahyu pasal 6, saudaraku. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2 ini kegerakan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang dipimpin oleh seorang malaikat yang kuat, yang saya sebut sebagai malaikat sang surya. Dalam kitab Wahyu pasal 10 itu, saudaraku, disebut malaikat sang surya, pemimpin dari kegerakan ini, saudaraku, yang disebut dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 sebagai malaikat dari timur, dari negeri Masrek, malaikat si unggas nasar atau malaikat burung garuda, saudaraku. Ini satu kegerakan besar di akhir zaman yang akan terjadi untuk menjangkau bangsa Israel. Dan ini terjadi setelah 2 tahun lamanya gereja di seluruh penjuru bumi ini disatukan oleh 7 tokoh tadi. Ini nubuatannya dulu, saudaraku. Setelah 2 tahun kelaparan terjadi di tanah Mesir, maka Yusuf menyatakan diri kepada saudara-saudaranya. Di akhir zaman juga begitu, saudaraku. Setelah 2 tahun kegenapan kitab Wahyu ini, saudaraku, setelah gereja-gereja disatukan dari seluruh penjuru bumi, maka tiba satu kegerakan untuk kita menyatakan diri kepada bangsa Israel. Kita akan menjangkau bangsa Israel, dan kegerakan inilah yang disebut dengan kegerakan kuda putih, saudaraku. Dalam kitab Nabi Zakaria
mengenai penglihatan 4 ekor kuda dan penunggangnya, saudaraku. Mereka disebut inilah hamba-hamba Tuhan yang diutus menjelajah ke seluruh penjuru bumi. Saudaraku, Zakaria pasal 1 ayat 10. Saudara bisa baca di sana. Saudaraku, bahwa kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan kudus. Saudaraku, ini mulai meterai pertama, meterai kedua, dan selanjutnya itu mulai Wahyu pasal 6 ini. Saudaraku, jadi ini satu kegerakan suci, benar, dan kudus. Saya bacakan Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin, saudaraku. Jadi ini kegerakan kuda putih, saudaraku. Ini kegerakan tokoh-tokoh akhir zaman yang di dalam Zakaria pasal 1 ayat 10. Mereka adalah utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk menjangkau seluruh penjuru bumi. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan menjangkau bangsa Israel sampai nanti jumlah bilangan tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan. Di sini digambarkan, saudaraku, ia memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi kegerakan kuda putih ini pemenang yang akan merebut kemenangan. Kalau antikris itu, saudaraku, dia memenang, saudaraku, menang sesaat tetapi kemudian kalah selama-lamanya. Saudaraku, itu antikris, saudaraku. Dan nongolnya antikris itu bukan di Wahyu pasal 6, tapi di Wahyu pasal 13. Bisa saudara selidiki, saudara baca dengan baik-baik. Karena ini erat kaitannya dengan rahasia ketujuh bintang yang diutus Tuhan di akhir zaman. 7 bintang ini yang melakukan penghukuman 7 meterai. Wahyu pasal 6 dan pasal 7, saudaraku. Kemudian 7 bintang ini juga yang melakukan penghukuman 7 sangkakala. Kemudian 7 bintang ini juga yang nanti melakukan penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudaraku, jadi tujuan dari kegerakan kuda putih ini adalah menjangkau bangsa Israel. Nanti sampai dengan bangsa Israel itu utuh jumlahnya menurut ketetapan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Saya akan membacakan dari ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah engkau merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini sasaran dari kegerakan kuda putih yang dipimpin tadi tokohnya seorang malaikat. Di sini digambarkan dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 ini, saudaraku, malaikat yang datang dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Saudaraku, jadi ini kegerakan akhir zaman yang muncul dari negeri timur, dari Indonesia. Kalau dalam Yesaya pasal 46 jelas digambarkan dari negeri yang berlambang unggas burung nasar. Kalau dalam terjemahan bahasa Jawa lebih jelas lagi, dari
negara yang berlambang burung Garuda, manuk Garuda, saudaraku. Ini dalam terjemahan bahasa Jawa, saudaraku. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini bukan kegerakan antikris, ini rangkaian dari kegiatan, dari kegerakan yang dilakukan oleh 7 tokoh akhir zaman, saudaraku. Wahyu pasal 6 ini ada nanti pembukaan meterai pertama, meterai kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Itu, saudaraku, yang melakukan 7 tokoh tadi, saudaraku. Bukan antikris ini, saudaraku. Ini kegerakannya Tuhan, saudaraku. Dan penunggang-penunggang kudanya pun itu, saudaraku, tokoh-tokoh yang diutus Tuhan, saudaraku. Zakaria pasal 1 ayat 10 di sana dikatakan mereka itu utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk menjelajah seluruh penjuru bumi. Hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat-jemaat akhir zaman, saudaraku, untuk nantinya menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih ini, saudaraku. Jadi, saudaraku, kegerakan kuda putih ini bukan antikris ya, saudaraku, tapi justru ini adalah satu kegerakan yang kudus, yang benar, yang merupakan kegenapan rencana Tuhan, saudaraku. Saudara, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan tokoh-tokoh akhir zaman yang dipimpin oleh seorang malaikat yang kuat, hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang saya sebut sebagai malaikat si burung Garuda. Yesaya pasal 46 ayat 10 dan 11, saudara baca di sana, saudaraku. Kemudian hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, saudaraku, mereka bekerja. Saya akan bacakan nubuatannya, saudaraku. Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ini kelahiran Tuhan Yesus yang dinyatakan dalam ayat 1 Mika pasal 5 ayat 1. Engkau Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ini kelahiran Tuhan Yesus yang dulu petunjuknya bintang Bethlehem. Kalau saudara membaca kemudian ayat selanjutnya, ini ayat 5, saudaraku, saya akan bacakan. Dan ia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Nah, saudaraku, di sini 7 gembala yang dinubuatkan dalam Nabi Mika pasal 5, kitab Nabi Mika 5 pasal, saudaraku, ini kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 5, di sini disebut 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. 7 gembala. Ini kalau di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, ini yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Kemudian 8 pemimpin manusia. Ini yang disebut kalau dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu sebagai pemimpin kegerakan kuda putih, malaikat sang surya. Jadi yang ke-8 ini, saudaraku, ini tokohnya, saudaraku, yang berasal dari negeri Masyrik, dari negeri Timur, saudaraku, malaikat si unggas nasar, malaikat burung Garuda, Yesaya pasal 46 ayat 10 dan 11, saudaraku. Ini yang memimpin kegerakan kuda putih, saudaraku. Kemudian ini yang di dalam kitab Wahyu pasal 10 disebut malaikat yang kaki kanannya menginjak lautan dan kaki kirinya menginjak bumi. Kemudian di tangannya ia memegang gulungan kitab yang terbuka, saudaraku. Ini
sosok hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan. Kenapa kok kaki kanannya menginjak bumi, saudaraku? Maaf, kaki kanannya menginjak lautan. Lautan itu tempat antikris nanti muncul, saudaraku. Kemudian bumi, kaki kirinya menginjak bumi itu adalah tempat nanti nabi palsu itu muncul, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau masih ada tokoh hamba Tuhan ini, malaikat dari unggas nasar, dari negeri timur, malaikat burung Garuda, kalau masih ada tokoh ini, hamba Tuhan ini masih ada, maka dunia, saudaraku, belum akan dikuasai antikris. Antikris dan nabi palsu belum akan muncul secara nyata. Nah, setelah Wahyu pasal 10 baru, saudaraku, karena pemberitaan mengenai pengangkatan dan pengungsian itu disuarakan oleh ketujuh guru dalam Wahyu pasal 10, kalau saudara membaca, itu nanti kemudian barulah nanti dunia ini dikuasai oleh antikris, yaitu setelah gereja diungsikan atau diangkat. Mengenai istilah ini saya tidak ingin memperdebatkan, saudaraku, tapi yang jelas pada saat itu ada kekuatan besar yang memindahkan gereja Tuhan ke suatu tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan supaya gereja Tuhan terhindar dari masa antikris. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan hamba Tuhan di akhir zaman yang dipimpin oleh malaikat si unggas nasar, malaikat burung Garuda, seorang hamba Tuhan dari negeri timur yang berlambangkan unggas burung Garuda, saudaraku, yaitu dari Indonesia, saudaraku. Jadi, saudaraku, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini satu kegerakan besar yang akan terjadi di akhir zaman, saudaraku. Hamba besar, hamba Tuhan yang besar yang akan dipakai secara luar biasa untuk kegerakan besar, saudaraku, untuk menjangkau bangsa Israel. Jadi kegerakan kuda putih itu tujuannya adalah menjangkau sisa-sisa Israel, nanti kemudian akan dimeteraikan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini, sekali lagi, ini bukan antikris, tapi ini kegerakan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang akan menjangkau bangsa Israel. Dan itu nanti bermula dari Indonesia, karena saya sampaikan kepada saudara, sebagian besar dari tokoh-tokoh yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah itu, saudaraku, sebagian besar nanti munculnya juga dari Indonesia. Memang ada beberapa dari luar negeri, dari Amerika ada, dari Eropa ada, dari Cina ada, tetapi sebagian besar dari 7 tokoh akhir zaman itu nanti dari Indonesia, saudaraku. Kemudian pemimpin kegerakan yang disebut sebagai malaikat si unggas nasar, saudaraku, ini juga munculnya dari Indonesia. Nanti dia akan melakukan kegerakan besar bersama dengan 7 bintang, bersama jemaat-jemaatnya di akhir zaman untuk menjangkau Israel, mempertobatkan Israel sampai jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, saudaraku. Jadi demikian, kegerakan kuda putih di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu bukan antikris. Saudara, antikris itu baru nongol itu di Wahyu pasal 13, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 6 ini masih kegerakannya hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Oleh karena itu, pekerjaannya juga disebut 7 meterai, penghukuman 7 meterai Wahyu pasal 6 ini. Kemudian nanti selanjutnya penghukuman 7 sangkakala dan kemudian 7 cawan murka Allah. Saudaraku, jadi demikian mengenai kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih adalah kegerakan kudus, kegerakan benar, kegerakan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang bertujuan menjangkau kembali bangsa Israel. Kegerakan dari hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang akan dimulai dari Indonesia. Indonesia dipersiapkan oleh Tuhan untuk satu kegerakan besar. Dan nanti, saudaraku, kalau kita memasuki kitab Wahyu ini, sekali lagi saya kasih tahu saudara tandanya nanti kalau ada 7 tokoh ini sudah dilantik,
Kalau hamba Tuhan ini dilantik, dia ngomong bernubuat mengenai bencana tsunami terjadi, mengenai gempa bumi terjadi, bernubuat mengenai wabah penyakit terjadi, bernubuat mengenai meteor jatuh, maka meteor jatuh terjadi. Saudaraku, jadi 21 cawan murka, 21 malapetaka akhir zaman ini nanti akan terjadi lewat mulutnya hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah tadi, saudaraku. Jadi ini kegerakan yang kudus, yang benar, kegerakan yang akan membawa kepada kesempurnaan. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 bukan antikris. Antikris baru nongol nanti di Wahyu pasal 13, mereka baru muncul. Jadi demikian, kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.